Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak Ibu hari ini. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Ya, Guna tolong sama Wahyu duduknya di pinggir sini, Wahyu. Wahyu di sini, jangan membelakangi Ibu. Ya baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Kelas berdoa. Belum belajar, bila kita berdoa. Kelas 8H, Ibu absen dulu ya. Aprilia ada. Akhil, Arel, Azahra, Aprilio, Atifah, Gerlian, Chelsea, Destian, Amadina, Geneza, M. Hazam, M. Fadil, M. Ilham, Tia, Masya, M. Marcel, Saputra, Nabila, M. Naufal, Okta, Keren, Raditya, Rahmatul Aniza, Wahyu Saputra, Emil Radin. Oke, baik. Anak-anak ibu semuanya, terima kasih hari ini sudah duduk berdasarkan kelompoknya yang sudah kita pernah buat sebelumnya. Jadi setiap kita belajar IPA, kita duduknya berkelompok ataupun perorangan. Nah, untuk hari ini sudah Ibu informasikan untuk kita duduk berkelompok. Baik anak-anak ibu. Nah, hari ini anak ibu, pembelajaran kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya ya. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa anak ibu? Tentang sel ya. Anak-anak sudah tahu ya apa itu sel, bagian-bagiannya ya. Dan penting sekali bagi kita untuk memahami setiap materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan anak ibu, masihkah anak ibu ingat apa saja bagian dari sel? Coba nama. Nadine, apa? Dinding sel. Bagus. Dinding sel. Tepuk tangan untuk Nadine. Wah. Bisa lagi yang lain ada nih mau ngomong atau ini? Tepuk tangan biasa. Tepuk tangan biasa aja. Oke. Selanjutnya siapa yang bisa sebutkan bagian sel yang lain? Coba. Inti sel udah ada tadi. Yang lain Mutia. Membran sel. Tepuk tangan untuk Atifah. Ya, masih ingat ya. Kemudian siapa lagi? 3 orang. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Oh. Cuci tangan, satu lagi yang tahu apa bagian dari sel, anak ibu? Apa? Apa? Dinding sel. Dinding sel, bagus sekali. Kemudian tepuk tangan. Ya. Oke, baik anak ibu, itu bagian-bagian sel yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, anak ibu, kita ingat kemarin Radit kenapa masih ngasih Radit anak ibu? Coba duduknya bagus. Biar nggak ngantuk duduknya bagus-bagus ya. Anak ibu, kalau kita supaya sel kita ini bekerja dengan bagus, tentunya kita harus memberikannya dengan harus punya nutrisi. Ya dah, kalau kita misalnya sel-sel kita itu akan bekerja dengan baik, dia akan menghasilkan protein dan sebagainya. Harus ada asupan dari
Apa namanya? Ya, silakan. Kita harus memberikan tubuh kita berarti asupan nutrisi. Nah, sekarang anak ibu kita akan membahas tentang nutrisi dan pencernaan pada manusia. Karena kita sudah mempelajari kemarin sel membentuk apa? Kumpulan sel membentuk jaringan membentuk organ membentuk sistem organ dan organisme. Nah, bagian dari sistem organ itu termasuknya salah satu adalah sistem pencernaan. Ya, struktur tubuh makhluk hidup. Nah, salah satu yang kita bahas hari ini ya, yaitu sistem pencernaan. Yang tadi kita bahas yaitu sistem pencernaan. Sekretaris mana? Ya. Nah, Ibu, jadi sistem pencernaan itu adalah struktur tubuh makhluk hidup. Jadi salah satu dari struktur tubuh makhluk hidup kita yang waktu itu masuk manusia adalah sistem pencernaan. Ya, nanti ada sistem peredaran darah. Nah, hari ini kita lihat dulu sistem pencernaan. Nah, Nana Ibu sudah kenal sebelumnya ya apa saja yang menjadi bagian dari sistem pencernaan. Kalau kita makan dimulai dari masuk ke mulut, kemudian ke tenggorokan, kemudian masuk ke lambung, oke, di usus, diproses di usus besar, kemudian usus halus, kemudian di halus. Nah, hari ini apa yang dicerna di sistem pencernaan kita? Apa saja yang dibutuhkan? Hari ini kita akan bahas khusus mengenai nutrisi. Nutrisi ya, nutrisi tubuh dan pada proses pencernaan. Nah, Nana Ibu, pernah nggak Nana Ibu bayangkan kalau sehari saja tidak makan? Nah, gimana rasanya? Sakit perut. Terus kalau anak-anak Ibu salah makan, apa yang terjadi? Mencret. Ada ya? Muntah ya? Salah makan. Oh, kenapa dia bisa salah makan gitu ya? Nah, hari ini ada Ibu, kita akan mempelajari lagi apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya pencernaan kita bagus ya. Namun sebelumnya Ibu, kita coba dengan yel-yel dulu. Nah, kita coba dengan yel apa namanya? Kita boleh pilih kita yang pertama. Kita tepung pagi siang malam udah lama enggak ya? Kita coba tes konsentrasinya ya. Ya, Pak. Siap. Tepung pagi. Siang. Coba sekali lagi ya, supaya konsentrasi anak Ibu. Tepung pagi, siang, sore, pagi, malam. Masih ya. Sekali lagi bisa kompak ya. Sekali lagi ya, coba konsentrasi semua. Tepung pagi, siang, sore, pagi, malam. Oke, teman-teman. Ya, baik. Anak Ibu, pernahkah anak Ibu melihat di TV ada orang yang
Nah, coba itu apa sih permasalahannya juga akan kita bahas juga di pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita belajar, kamu harus mengetahui dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, ini ya, coba lihat ibu. Nah, ada orang yang banyak makannya. Badannya kurus. Ada orang yang gendut. Ya. Nah, kita akan lihat apa penyebab sebenarnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba Yuna baca. Bibit tempat berverifikasi bahan makanan pada produk kemasan sebagai upaya dalam menjaga kesehatan dan pencernaan dengan cara Ini coba Ilham bisa baca? Coba Ilham pada pembelajaran. Ini tempat Medi dan komunikasi makanan pada Iya, jadi itu tujuan kita hari ini ya. Yang tujuan dari pembelajaran kita dan satu lagi coba tiga. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti ibu akan mengajarkan penilaian pada hasil pembelajaran dengan tes formatif ya. Nah, ibu, jadi kembali kita ke sini. Ini adalah kita bisa melihat catatan di sini ada ibu berat badan ideal. Ya kalau kita lihat di sini tinggi badan dan bentuk badan. Jadi kalau tinggi badannya berat dan sudah ideal ini yang disarankan yang ini ada ibu. Kalau misalnya tinggi badannya ada tinggi badannya 160 ada ibu. Ada 147. Ada 147 kalau Radin berapa Radin? Tingginya berapa? Oh, udah 108 ya. Ini ukuran sedangnya sekitar 52 sampai 56 itu dikatakan kecil. Kalau sedangnya 55 sampai 61 kilo beratnya. Kemudian 58 sampai 66 ini dikatakan besar. Ya, berarti kalau kita di sekitaran ini kecil kita dikatakan kecil itu sekitar 52 sampai 56. Kalau tadi berapa beratnya sekarang? 46. Berarti Radit ini di sekitaran kurang pada berat badannya. Kurang berat badannya berarti harus dinaik. Coba perhatikan fotonya. Jadi berapa tingginya Radit? Ada berat badan Radit berapa? 35 berarti Radit tidak sesuai dengan. Jadi kita lihat sekarang apa sebenarnya yang kurang dari tubuh kita, apa yang mau ditambahkan ya. Itu yang akan kita pelajari. Nah sekarang itu ada video. Coba lihat ya. Ya videonya. Nah nanti. Ada bunyi. Tindakan dengan akurat membawa rumah sakit Kota Tangerang. Coba lihat ulang.
status Yoda terpaksa dipindahkan dengan alat berat dibawa ke rumah sakit Toraja. Mohon izin kepada Ibu apabila kami tidak Muhammad Fajri tugas harus membongkar dinding darah untuk membuktikan tubuh. Usai membongkar tubuh Rumah Fajri, pasien obesitas di Tangerang, tim BPBD Tangerang menemukan obat untuk mengangkat penderita obesitas ini. Memindahkan tubuh Fajri membutuhkan waktu 2 jam dan akhirnya diambilkan. Kemudian dibawa ke rumah sakit umum Tangerang untuk proses perawatan lanjutan. Namun ternyata di sana jalannya tidak sempurna. Membongkar pintu Itu video apa tadi ada Ibu? Evakuasi obesitas ya, obesitas bukan kita tidak. Lah, kemudian ada dia angka obesitas. Inilah Muhammad Daud, usia 20 bulan, anak keempat dari pasangan Ahmudin dan Alisa. Mereka desa Tanjung Sari, Kecamatan Kabupaten Provinsi Cianjur, Jawa Barat. Sejak usia 13 bulan, bayi mengalami gizi buruk dengan kondisi tubuhnya yang cukup memprihatinkan. Meski sudah beberapa kali dibawa ke puskesmas maupun rumah sakit, namun kondisinya justru malah semakin menurun. Kedua orang tua bayi hanya bisa pasrah melihat kondisi anaknya yang semakin memburuk karena faktor ekonomi yang membuat mereka tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati anaknya. Sementara itu membuat orang tua balita Muhammad bayi lahir dengan normal. Namun saat bayi berumur 13 bulan, bayi sering mengalami demam. Hingga saat ini kondisinya cukup memprihatinkan. Bayi sempat dibawa ke puskesmas dan rumah sakit setempat. Selama pengobatan yang bisa menghadap yang dari para donatur. Karena orang tua balita ini hanya seorang kuli bangunan dengan penghasilan yang tidak menentu. Selain itu, keluarga ini pun tidak dapat program bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Sementara bangun ini yang tempat baru, bukan maksudnya dari beberapa saudara. Terus selama ini tidak pernah mendapatkan dari desa. Orang tua balita berharap agar pemerintah dapat membantu agar bayi bisa disembuhkan kembali layaknya mereka pada umumnya. Untuk penyelidikan kurang lebih untuk pemeriksaan ada 1 sampai 2 minggu ya. Tetapi kuncinya adalah ketika kembali ke rumah ya kita membantu agar anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai atau normal seperti yang ya betul. Ya memang ini belum maksimal ya tentunya keterlibatan masyarakat di Polres. Nah, itu 2 video yang kita lihat aja nih ya. Ada nggak yang timbul pertanyaan dalam pikirannya? Apa kira-kira yang timbul pertanyaan? Kenapa dia bisa terus? Iya bagus sekali. Tepuk tangan. Yang
dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita sehat ideal gitu ya, dengan berat badan dan tinggi badan yang ideal. Nah sekarang anak ibu sudah punya LKPD yang ada di sudah dibagikan itu. Nah kamu kan pernah menemukan jajan-jajan ini ya yang kamu makan setiap hari ya. Nah kamu lihat sebenarnya yang kamu makan ini sudah mengandung apa yang dibutuhkan atau tak ada ya, sama sekali tidak ada. Nah sekarang di LKPD-nya itu sudah ada, sudah kamu lihat itu dimakan. Nah dilihat informasi nilai gizinya di di bagian LKPD-nya ada tuh yang harus kamu isi, coba. Ya silakan kamu diskusikan dengan teman-teman dan baca dulu LKPD yang sudah dibagikan itu. Lihat ya. Nah di bagian belakang ini ada ya, kamu tuliskan nama produknya apa, berapa karbohidrat dan berapa proteinnya, lemaknya, ya, dan sebagainya. Nah setelah itu ada ibu, kamu isi pertanyaan tadi yang timbul tadi dari video. Apa tadi pertanyaannya? Siapa? Dia berapa badannya, kenapa jadinya obesitas? Apa lagi pertanyaannya tadi? Apakah yang dibutuhkan itu? Nah silakan didiskusikan, ibu beri waktu sekira
Satu aja sampai sudah selesai kelompoknya satu saja. Nah, silakan kelompok satu untuk maju terlebih dahulu. Silakan kelompok satu maju dulu. Bapak yang lebih. Kalau yang lebih berapa? Siapa yang lebih? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, baik. Dari diskusi yang sudah kita lakukan tersebut, ya. Sudah jelas sekali anak-ibu. Nah, sudah jelas sekali anak-ibu. Jadi apa itu nutrisi ya, Ibu? Jadi nutrisi itu adalah nilai gizi. Pada kemasan tadi kamu lihat yang mana yang lebih bergizi? Mana yang lengkap gizinya? Susu itu sekali akhir. Jadi pada susu tadi akan dibagikan jajan-jajanan yang lain yang penuh mengandung nutrisinya adalah susu. Jadi apa itu nutrisi? Yaitu sejumlah kandungan zat yang dapat berasal dari bahan pangan atau makanan yang fungsinya serta penting menjaga serta membangun. Jadi apakah setiap makanan itu mengandung nutrisi? Halo? Apakah setiap makanan mengandung nutrisi? Ya. Tidak seluruhnya ya. Kadang-kadang ada ibu akan melihat makanan bagus kemasannya itu dia mengandung nutrisi ya. Ya. Nah, kebutuhan energi itu itulah tadi sesuai kesepakatan kita tadi. Destia. Jadi yang berlebih itu ketika kalori yang kita dapatkan banyak makan gula itu banyak makan gula tapi tidak keluar dalam badan, maka dia meledak di tubuh kita sehingga menjadi gemuk. Nah, apa saja jenis nutrisi tadi? Apa saja jenis nutrisi? Karbohidrat tadi. Jadi, ada semuanya seperti protein, karbohidrat. Contoh makanan yang kita peroleh dari karbohidrat apa saja? Yang nasi. Ya nasi. Siapa tuh sebut tangan bagus. Mengandung protein apa contohnya? Apa yang mengandung protein makanan yang bisa itu? Telur. Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Enggak, protein bukan sayur-sayuran. Apa lagi? Enggak. Yang kita mengandung protein itu adalah lemak. Apa saja yang mengandung lemak? Iya, benar ikan. Ya telur juga sumber minyak. Nah, vitamin tadi sama seperti yang Radit bilang tadi, buah-buahan, sayur-sayuran itu mengandung vitamin. Nah, itu jangan lupa kita semua mengkonsumsi air ya, mineral. Air, mineral dari mana kita peroleh?
Wah.